semuanya, selamat datang di video laporan progres pendampingan bisnis cashback. Di balik setiap produk yang berhasil dipasarkan, terdapat proses panjang yang tidak hanya berfokus pada produksi, tetapi juga pada pengelolaan dan pengembangan bisnis yang baik. Oleh karena itu, melalui video ini, kami akan memaparkan berbagai program pendampingan yang telah kami lakukan untuk membantu perkembangan UMKM cashback. Pada KPI Tata Kelola Usaha, terdapat 4 program kerja yang telah dilaksanakan. Yang pertama, legalitas usaha, yang meliputi pengurusan NIB, sertifikasi halal, dan PIRT. Tim pendamping telah membantu proses pengurusan nomor induk berusaha melalui sistem OSS. Namun, hingga saat ini sistem pendaftaran belum dapat diselesaikan karena adanya kendala teknis pada sistem yang beberapa kali mengalami error pada saat pengajuan. Meskipun demikian, pelaku usaha telah memahami alur pengurusan legalitas dan telah menyiapkan seluruh dokumen yang dibutuhkan. Adapun pengurusan sertifikasi halal dan PIRT masih belum dapat dilanjutkan karena NIB merupakan persyaratan utama yang harus dimiliki terlebih dahulu. Program kedua adalah pembuatan KRIS. Pendampingan dilakukan hingga KRIS berhasil diterbitkan dan saat ini telah digunakan sebagai salah satu metode pembayaran non-tunai pada usaha cashback. Nah, dengan adanya QRIS, proses transaksi menjadi lebih praktis, efisien, serta memberikan kemudahan bagi konsumen yang ingin melakukan pembayaran secara digital. Program ketiga yaitu pencatatan keuangan. Pelaku usaha telah mulai menerapkan pencatatan keuangan sederhana dengan memisahkan data pemasukan dan pengeluaran usaha. Selain itu, telah disusun juga buku kas serta laporan laba rugi sederhana agar kondisi keuangan usaha dapat dipantau dengan lebih baik. Kedepannya, sistem pencatatan ini akan terus dikembangkan agar pengelolaan keuangan menjadi lebih rapi dan juga sistematis. Program terakhir adalah pencatatan stok of-name bahan baku. Nah, telah dibuat juga format pencatatan yang memuat stok awal, pembelian, pemakaian, hingga stok akhir setiap bahan baku. Pencatatan dilakukan secara berkala sehingga persediaan bahan baku dapat dipantau dengan lebih akurat, membantu mencegah kekurangan stok, serta mempermudah pelaku usaha dalam merencanakan kebutuhan produksi pada periode berikutnya. Pada program kerja yang pertama, saya menyusun daftar supplier utama dan juga supplier alternatif untuk mendukung ketersediaan bahan baku. Saya melakukan survei secara langsung kepada 3 supplier, yaitu toko kue Aladin, Camart, dan juga Studio Baking, yang mana untuk membandingkan harga beberapa bahan baku, terutama yang digunakan dalam produksi brownies. Berdasarkan hasil survei saya, toko kue Aladin memiliki harga yang paling kompetitif pada sebagian besar bahan baku, sehingga direkomendasikan sebagai supplier alternatif. Sementara itu, Camart dan juga Studio Baking dapat menjadi pilihan cadangan apabila stok di supplier utama itu sedang kosong. Dengan adanya data supplier dan perbandingan harga ini, owner memiliki lebih banyak pilihan sehingga ketersediaan bahan baku itu menjadi lebih terjamin. Program kerja kedua yaitu menyusun SOP produksi sederhana dan standar kebersihan sesuai dengan proses produksi cashback. SOP dibuat mulai dari persiapan bahan baku, proses pembuatan adonan, pengovenan, pendinginan, quality control, hingga pengemesan produk. Selain itu, kami juga menyusun standar kebersihan yang berisi aturan sederhana seperti mencuci tangan sebelum produksi, menjaga kebersihan peralatan, menggunakan celemek, serta memastikan area produksi tetap bersih. SOP dan standar kebersihan ini telah didiskusikan serta telah disetujui oleh owner sehingga dapat dijadikan sebagai pedoman dalam proses produksi. Pada program kerja ketiga,
Saya melakukan identifikasi terhadap peralatan produksi yang digunakan oleh cashback. Berdasarkan hasil observasi, peralatan seperti oven, loyang, wicks, spatula, dan peralatan pendukung lainnya masih cukup untuk memenuhi kebutuhan produksi saat ini. Oleh karena itu, saya memberikan rekomendasi agar peralatan dibersihkan dan dirawat secara rutin setelah digunakan. Untuk penambahan alat produksi, owner masih akan mempertimbangkannya sesuai dengan perkembangan usaha dan juga peningkatan jumlah pesanan di masa mendatang. Program kerja terakhir yaitu menyusun checklist quality control dan format feedback pelanggan. Checklist quality control dibuat untuk memastikan bahwa setiap produk telah memenuhi standar sebelum dipasarkan, seperti pengecekan tampilan, tekstur, rasa, aroma, tingkat kematangan, serta kondisi kemasan. Selain itu juga, saya membuat format feedback pelanggan sebagai media untuk mencatat saran dan juga masukan dari konsumen. Meskipun saat ini cashback masih belum aktif melakukan penjualan secara rutin, sehingga feedback pelanggan masih terbatas. Format ini telah disiapkan agar dapat digunakan sebagai bahan evaluasi ketika penjualan semakin berkembang. Melalui program peningkatan kapasitas produksi ini, cashback telah memiliki beberapa dokumen pendukung yang sebelumnya belum tersedia, seperti daftar supplier beserta perbandingan harga, SOP produksi dan juga standar kebersihan, checklist quality control, serta format feedback pelanggan. Program-program tersebut diharapkan dapat membantu proses produksi menjadi lebih terstruktur, menjaga kualitas produk secara konsisten, dan mendukung perkembangan usaha cashback ke depannya. Pada program kerja pertama, kami menerapkan sistem pre-order dengan target 10 hingga 20 pelanggan pada setiap minggunya, di mana sistem ini bertujuan untuk membuat proses produksi menjadi lebih terencana, mengurangi risiko produk tidak terjual, serta memastikan kebutuhan pelanggan dapat dipenuhi dengan baik. Berdasarkan hasil pelaksanaan, target tersebut berhasil tercapai, di mana jumlah pelanggan yang melakukan pemesanan melalui sistem pre-order setiap minggunya konsisten berada pada rentang 10-20 pelanggan, di mana hal ini menunjukkan bahwa sistem pre-order berjalan sesuai dengan rencana dan memberikan dampak positif terhadap kestabilan penjualan. Pada slide ini ditampilkan beberapa daftar pemesanan pre-order. Sebagai contoh, kami mengambil pada minggu pertama dan minggu kedua. Capaian selanjutnya yakni menambahkan slogan atau tagline pada brand, menentukan konsep visual feed Instagram, di mana pengembangan branding dan pengelolaan Instagram UMKM dari Cashback telah berjalan dengan baik sesuai dengan target KPI yang telah ditetapkan, di mana UMKM telah memiliki identitas visual berupa logo, tagline, serta konsep feed Instagram yang konsisten dengan warna khas brand, yakni biru dan kuning. Perbaikan desain feed Instagram juga berhasil meningkatkan daya tarik akun dan mulai memberikan perkembangan pada jumlah followers serta jangkauan promosi digital usaha. Capaian selanjutnya yakni katalog produk pada Instagram dan WA bisnis dibuat menarik, di mana katalog produk yang menarik dan sesuai dengan branding usaha diharapkan mampu meningkatkan daya tarik promosi, memperluas jangkauan pemasaran, serta membantu meningkatkan minat beli konsumen terhadap produk dari Cashback, yakni Brownies Bite dan juga Scoop Cookies. Program kerja berikutnya adalah mendaftarkan UMKM ke Google Maps sebagai bagian dari strategi pemasaran digital. Tujuannya agar usaha lebih mudah ditemukan oleh calon pelanggan dan dapat meningkatkan kepercayaan terhadap bisnis. Pada tahap pelaksanaan, profil Google Maps Cashback telah berhasil dibuat dan didaftarkan sesuai dengan target pemrograman. Namun, saat ini profil tersebut masih dalam proses peninjauan atau verifikasi oleh pihak Google Maps sebelum ditampilkan secara penuh kepada publik. Setelah proses verifikasi selesai, profil usaha akan dapat diakses oleh pelanggan. Selanjutnya, pengelolaan akun akan dioptimalkan dengan memperbarui informasi usaha, menambahkan foto produk secara berkala, serta mendorong pelanggan untuk memberikan ulasan sebagai upaya meningkatkan visibilitas dan kredibilitas dari Cashback. Yang kelima, yakni akun TikTok dan konten telah dibuat, di mana UMKM Cashback telah berhasil membuat akun TikTok sebagai salah satu langkah pengembangan promosi digital usaha, di mana saat ini akun TikTok masih berada pada tahap awal pengembangan, belum ada peningkatan followers, akan tetapi untuk viewers sudah bisa tembus di angka 1818 pada salah satu konten kami.
Pada progres pertama ini, kami berhasil mengembangkan satu produk inovasi baru, yaitu Scoop Cookies, untuk melengkapi produk sebelumnya, yaitu Brownies Bite. Sebelum dipasarkan, produk ini telah melalui tahap uji rasa dan uji kualitas dengan melibatkan keluarga, teman, serta orang terdekat sebagai tester. Setelah dilakukan launching, Scoop Cookies mendapatkan respon yang sangat baik, ditunjukkan dengan banyaknya pemesanan pre-order dan testimoni positif dari pelanggan. Hal ini menunjukkan bahwa produk yang dikembangkan telah sesuai dengan kebutuhan dan minat pasar. Pada progres kedua, kami berhasil membantu UMKM Cashback dalam membangun profil digital yang lebih lengkap melalui kerjasama dengan divisi teknik pemasaran digital. Profil digital yang telah dibuat meliputi Instagram, TikTok, WhatsApp Business, dan Google Maps. Dengan adanya berbagai platform digital tersebut, informasi mengenai cashback menjadi lebih mudah diakses oleh konsumen, sehingga dapat meningkatkan visibilitas usaha, memperluas jangkauan pemasaran, dan memperkuat identitas bisnis secara digital. Selanjutnya, pada progres ketiga, kami berhasil menyusun bisnis plan sebagai pedoman pengembangan usaha cashback ke depannya. Selain itu, kami juga memberikan masukan dan rekomendasi kepada pemilik usaha terkait strategi pengembangan produk, pengelolaan modal, serta peluang pendanaan usaha. Namun, berdasarkan hasil diskusi bersama pemilik usaha, saat ini Cashback masih menggunakan modal pribadi dan perputaran keuntungan dari hasil penjualan, serta sistem pre-order. Oleh karena itu, usaha belum mengajukan permodalan kepada lembaga perbankan maupun investor, karena masih berada pada tahap pengembangan, dan pemilik usaha masih berfokus menyelesaikan studi. Perjalanan pendampingan bisnis ini mengajarkan kami bahwa setiap usaha memiliki cerita, tantangan, dan proses perkembangan yang berbeda. Dari kegiatan ini, kami belajar banyak hal mengenai kewirausahaan, mulai dari pengelolaan usaha, pemasaran, hingga membangun hubungan dengan pelanggan. Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung perjalanan Cashback. Karena di balik berkembangnya sebuah usaha, selalu ada pelanggan yang percaya dan mendukung setiap prosesnya.